subscribe, tekan lonceng, dan like ya. Ketemu lagi barengan gue Arinda Casni dan juga Amelia Ramadhani, di acara Ngopi Hegar, Ngopi hebat dan segar. Yes, nah hari ini episode-nya spesial banget karena kita bakal ngomongin tentang klub dan komunitas ya. Iya. Nah masih tetap di seputar pandemi. Jadi tema kita hari ini Mel adalah Vespa tua bertahan di Di tengah pandemi. Nah itu dia. Kalau ngomongin Vespa biasanya ngomongin hobi nih Mel. Iya, hobi. Iya kan, karena orang-orang yang punya Vespa itu emang orang-orang yang seneng naik Vespa. Ada satu band dalam negeri nih yang di dalam lagunya tuh ada liriknya jalan-jalan keliling kota naik Vespa. Bandnya apa coba? Apa ya? Kurang tahu deh. Aduh, Amel nih. Nih udah kelamaan kayaknya ya. Nih agak gue mau berusaha untuk jadi milenial ya. Naif. Oh, Naif. Jadi Naif tuh ada lagunya jalan-jalan keliling kota naik Vespa. Jadi kayaknya Vespa ini selain unik, legendaris, dan juga dia kayaknya buat orang-orang tuh nostalgia banget gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kan kalau nggak salah tuh udah dari tahun berapa puluh gitu ya, 40 apa berapa kan dia udah ada sampai diperbaharui itu mungkin tahun-tahun 2018-an gitu masih tetap keluar Mel si Vespa ini. Tapi yang mau kita bahas malam hari ini adalah seperti apa sih teman-teman yang punya usaha atau UMKM bergerak di bidang modifikasi, kemudian juga bergerak di bidang restorasi Vespa tua ini. Apakah pandemi itu akan berimpact banyak bagi mereka atau enggak? Ya kan? Atau di masa pandemi ini mereka cuan? Gitu. Nah, kita penasaran ya Mel ya? Penasaran banget pastinya. Jadi abis ini nih teman-teman Sobat Hegar, aku sama Mel bakalan jalan-jalan ya Mel ya. Kita ke salah satu bengkel di daerah mana? Pondok Pinang ya Mel ya. Pondok Pinang. Namanya adalah Twins Garage. Namanya adalah Twins Garage. Oke. Nah, jadi kita akan main-main nih ke salah satu bengkel di daerah Pondok Pinang. Kayak apa perjalanannya? Ikutin Pasti terus ya. bakal seru banget nih. Banget. Soalnya kita udah minjem Vespa ya. Kenapa motornya? Mogok. Tahu kenapa gue juga. Ke bengkel aja deh. Yaudah gue ya, gue dulu ya. Yaudah. Dorong. Sebenarnya situ boleh. Bisa bawa motor itu kak? Kagak. Pri. Ih. Udah ini biar gue yang dorong deh. Ya siap. Berangkat. Amel ikutin Mel. Mel ikutin nih. Bus tuh. Dorong.
Sobat Ngopi Hegar, sekarang ketemu lagi nih barengan gue Arinda Casni dan juga sama sohib gue Amelia Ramadhani. ada Amel di sini. Nah, kali ini Ngopi Hegar agak sedikit berbeda nih. Biasanya kan kita ada di saung ya. Nah, kali ini saungnya pindah ke warehouse. Cila keren banget ya warehouse. Jadi kita ada di bengkel. Nah, ini bengkel rumahan Vespa. Yang bikin beda dan yang bikin unik adalah di sini modifikasi Vespa bukan Vespa biasa. Jadi nggak bakal ada tuh nemuin yang cuman restorasi Vespa biasa, yang cuman ngecat doang. Tapi di sini Sobat Ngopi Hegar bakalan lihat bentukan Vespa yang aneh-aneh banget dan mungkin nggak pernah lihat sebelumnya. Kayak apa? Salah satunya adalah kayak motor yang ada di belakangnya Amel itu kalau dilihat dia pakai teleskopik. Di mana coba ada Vespa pakai teleskopik? Nah, samping gue sekarang udah ada Bang Owi nih, owner dari Twins Garage. Nah, kita akan nanya-nanya sama beliau nih kenapa nama bengkelnya tuh Twin Garage satu. Terus kita bakal kulik-kulik nih, kenapa sih Bang Owi ini memilih untuk terjun di bidang modifikasi yang apa Bang istilahnya? Menyimpang Bang, banyak yang bilang. Menyimpang sih, Menyimpang, sebagian ya? orang bilang gitu. Sebagian orang bilang menyimpang ya. Nah, kita langsung mulai aja nih ngobrol-ngobrol. Santai aja sih Bang sebenarnya. Jadi gue sama Mel datang ke sini pengen tahu ya Mel ya. Iya. Apa namanya? Biasanya kan orang kalau ngelihat tuh Vespa yang dimodifikasi tuh sampai ekstrim banget tuh yang kayak suka rame-rame itu loh Bang, yang kayak udah kayak jadi kaleng Bang. Iya, yang barang-barang itu di Iya, samping-sampingnya. yang udah banyak bendera lah, yang ada tendanya lah. Nah, basicnya Vespa terus panjang gitu tuh. Itu tuh bagian dari modifikasi gitu Bang. Ya modifikasi. Mereka kan senang kayak gitu, ya. Identitasnya Nggak mereka bisa berarti. ngelarang kita kayak gitu. Kayak jati dirinya mereka kayak gitu, ya udahlah gitu ya kan. Lanjutin aja ya. Bang Owi ini ngebengkel di rumah ini dari kapan Bang? Dari bujangan ya, belasan tahun, 13-14 tahun udah ngebengkel. Emang sekarang udah nggak bujangan lagi Bang? Sekarang anak 2, Anak 2. Terus istri? istri 1 masih. Nah, itu satu masih ada rencana berarti kalau Udah masih. ninggalin dunia hitam, rambut udah mulai putih ya kan? Oh iya benar. Jadi udah mulai dia hitam, rambut udah mulai putih ya. Nama kenapa Bang? Twins Garage. Ya anak gue kembar gitu aja. Jadi itu. Gue kasih nama itu. Twin Garage ya. Jadi kan anaknya kembar. Cewek cowok, cewek-cewek. Cewek-cewek, Cewek-cewek umur umur 10 tahunan. umur 10 tahun. Oh gitu. Ya. Nah, Sobat Kopi Hegar. Ini kan kita kan biasanya kalau diskusi gini Bang berkaitan sama lagi masa pandemi nih Bang. Ya kan mau nggak mau istilahnya gitu ya, dari udah hampir setahun kita semua orang dari mulai yang usaha sendiri, yang usaha sama orang lain, yang kerja sama orang, bahkan yang belum punya usaha aja nih kayak Amel yang masih sekolah aja terdampak kan Bang sama si pandemi ini. Bang, gue mau nanya nih, sepanjang pandemi ini Bang, itu gimana nih si bengkel lu ini beroperasi? Jadi maksudnya gini, apakah orang masih ada datang ke sini atau enggak, atau berkurang apa enggak, atau gue mah nggak terdampak apa-apa, orang yang datang ke sini gue kenal semua, apa gimana tuh Bang? Boleh cerita nggak? Iya banyak dampaknya. Biasanya sih rame anak-anak. Ya sepi, mungkin mereka ngurangin lah keluar rumah segala macem gitu. Ya sebagian punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya intinya kalau sekarang ini sih gue kerja sendirian, biasanya ada teman datang ngobrol sambil kerja. Sekarang ya sendiri. Tapi kerjaan jalan terus, cuman banyak kurangnya dari biasanya kerjaannya banyak, jadi kerjaan cuma satu-satu. Cuman kayaknya satu-satu gini malah lebih fokus sih gitu, bangun satu motor lebih fokus gitu. Biasanya emang kalau dulu Bang sebelum pandemi sebulan deh gue ngomong, sebulan lu bisa bangun berapa motor? Kalau cuman motor-motor standaran sih banyak lah gitu ya kan, tapi kalau motor-motor custom itu kan perlu waktu. Banyak yang mesti dibenahin, ke tukang bubut segala macam kayak gitu. Jadi prosesnya rada-rada lama. Ya sesuai konsep sih, misalkan orang itu konsepnya mau kayak gimana, kita bikin kayak gitu. Terus cepet apa enggaknya tuh tergantung konsep tadi. Kalau misalkan rada rumit ya rada lama. Banyak kan yang mesti diulik, yang dibenahin, ya kayak gitu dah. Kalau dampaknya sih ya banyak juga, maksudnya ya kayak gitu tadi, susah nih kayak gini anak-anak mau keluar diam di rumah ya paling cuman kirim gambar Bang bikin kayak gini gitu, ya udah.
Oke. Amel, ada yang mau nanya, Mel? Nah, ada nih Bang. Terus kendalanya sekarang itu apa sih? Kendalanya cari spare part rada susah ya. Mungkin yang supply ke toko itu juga susah kayaknya. Jadi harganya mahal. Ya mau nggak mau udah di rumah online belanjanya gitu. Iya. Keluar juga kan dibatasin. Kayak gitu. Terus Bang, pas pandemi ini nggak Bang? Kan tadi spare part mahal, terus akses lah ya, kita bilang akses tuh agak susah kan, keluar masuk susah. Itu pengaruh sama harga jasa lo nggak Bang? Sama aja, kalau jasa sama aja. Cuman ya gitu lama tadi. Biasanya kalau kita belanja ke toko, berangkat beli barang pulang pasang. Kalau hari ini enggak. Sekarang ini enggak. Order dulu 2-3 hari baru nyampe. Iya, baru nyampe. Gitu. Karena online ya semua ya. Oke. Nah, kalau nih kan apa namanya? Kalau tadi gue sempet jalan-jalan nih Bang. Ini kan modelannya apa nih? Ini konsepnya apa nih yang belakang lo nih? Konsepnya small frame tapi pengen Army gitu. army look gitu ya kan, army style. Ini semua lo custom sendiri nih. Enggak, itu beli online dari bekas amunisi PT Pindad. Itu banyak dijual online. Oke. Nah, kalau yang belas itu Bang, tuh kayak keren banget tuh belakangnya Amel tuh, Mel. Iya. Kalau yang itu punya gue sendiri, dari bangun yang small frame bikin teleskop. Tapi gue kayaknya kalau pakai body kecil small frame terus mesin gede kayak ABG baru gede yang belajar ugal-ugalan nggak jelas, umur tambah nambah, gue udah nggak pantas lagi kayak gitu. Malu. Terus gue bikin yang lebih gede. Ya nyaman lah. Kalau body kecil kan anak gue nggak bisa gue bawa gitu. Tapi kalau body gede kan gue bisa naik bertigaan, jalanan, jalan-jalan sore iseng gitu. Iya, bisa dibawa inilah ya, apa nyantai bisa istilahnya ya. Lo mau agak ngebut dikit berangkat juga kan. Bang, kalau yang belah sana Bang, kelihatan nggak ya sama kamera tuh? Sebelah sana mah standaran lah. Sandaran. Versinya cuman pengen nyaman, terus buat touring nyaman gitu aja sih. Bang, ini satu nih, sebelum kita rehat dulu nih. Biasanya tuh kalau orang punya motor ya, apa mobil gitu. Apalagi kan apa namanya? Vespa gitu. Vespa, gue Sunda banget ya. Vespa. Nah, si Vespa itu kan suka dinamain tuh Bang. Ada aja kan yang suka namain si Anu lah, si siapa gitu. Nah, Bang Owi sendiri pernah namain Vespa nggak? Ini kan punya lu nih Bang nih. Nah, itu lu namain kagak? Gue namain dia Tuyul. Nah, tuh kenapa itu? Menarik tuh. Kenapa tuh? Kenapa gue namain Tuyul? Gue pengen motor itu udah lama. Cuma kan bodinya mahal. Terus gue pengen mesin yang lebih, nggak dari mesin standarnya 150. Upgrade jadi ya enggak, maksudnya kan sekarang banyak part-part racing bisa gampang masuk sini. Ya kalau mau modal tuning aja sih bisa gitu. Tapi gue pengennya lebih lah gitu ya kan. Gue kumpulin lah uangnya pelan-pelan. Tapi habis juga buat motor itu. Gue anggap Tuyul, dia nyuriin uang gue buat bangun dirinya sendiri gitu. Jadi nggak berasa ya? Ya makanya gue namain Tuyul gitu. Oke. Tapi lumayan Bang, kalau misalkan kan lu kumpulin tuh ya duitnya di situ kan. Kalau dijual Bang, cepetan ada Bang? Ya mungkin kalau yang orang hobinya sama yang gua mau sekarang nih, misalkan gue punya motor kayak gini, orang seneng motor kayak gini mungkin mau. Kalau di Vespa tuh mungkin bisa dibilang gelap kali ya harganya ya. Tergantung ya. Ya orang suka mau buka harga suka-suka dia juga dibeli aja kalau dia suka ya kan. Iya sih, bener sih. Oke, sobat ngopi Hegar. Ini makin seru nih ya obrolan gue sama Amel sama Bang Owi soal seputar Vespa modifikasi. Nah, kenapa makin seru? Karena Bang Owi sendiri nih punya karakteristik sama punya taste tuh yang beda sama modifikator lain di luaran nih. Biasanya kan Vespa ya udahlah ya, lu paling ekstrim juga ngeliat Vespa paling yang tadi gue bilang di awal itu ya Bang. Yeah. Apa sih Bang itu istilahnya komunitasnya yang kayak kaleng gitu, udah luar ribet banget dah. Apa ya? Namanya apa tuh? Vespa ekstrim sih mereka bilangnya. Ekstrim ya. Ekstrim. Nah, iya. Nah, itu yang dari yang paling ekstrim yang bisa kita lihat itu kan emang yang si komunitas Vespa ekstrim itu kan. Nah, tapi Bang Owi ini menurut gua dia bisa mengubah sesuatu yang apa ya, biasa tapi jadinya tuh istimewa kalau menurut gua. Penasaran dan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need
need you to like, you can watch me go. 'Cause I don't need you to like me, don't need you to like me, don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me, don't need you to like me, don't need you to like. You can watch me go. 'Cause I don't need you to like me, don't need you to like me, don't need you to like me. Don't need you to like. Don't need you to like. Bang Oi, ini kan sambil nunggu nih ya. Tadi kan motor pinjem, gue minjem motor nih sama temen gue. Ternyata temen gue kagak bilang-bilang tuh namanya Vespa ya kan. Ada aja kan mogoknya, ada aja. Dulu tuh zaman gue pacaran pernah sama anak Vespa bang. Itu apa namanya? Tali kopling. Ya kan putus kan. Nah ada aja kan apa namanya penyakitnya begituan. Telepon, assalamualaikum. Gak apa-apa ntar bisa kita cut. Mau diangkat lo apa kagak bang? Nggak usah. Enggak usah. Ya, nah sambil nunggu nih bang, gue tuh mau nanya nih. Biasanya kan orang kalau ngebengkel itu suka ada spesialis-spesialisnya tuh. Ada yang gua ngerjain mesin doang, gua ngerjain repairing body misalkan, atau gua supply itu aja deh spare part, atau gua ngerjain lampu atau apa. Nah bang Owi ini spesialisnya di mana nih? Kalau gue lebih seneng modifikasi ya. Modifikasi. Mesin, body. Ya biasanya kalau standar gue kerjain standar. Tapi kalau orang mau ya tuning gitu. Tapi kalau lebih seneng sih gue ngerjain mesin yang udah modifikasi, terus body setnya modifikasi gitu. Jadi lebih ke mesin kali ya? Lebih ke mesin Sama body sama gitu ya? body gitu. Oh, oke. Terus bang, ada mau nanya kan bang? Nah, selama mengerjakan modifikasi Vespa ini tetap menerapkan protokol kesehatan nggak? Kayak pakai masker, terus jaga jarak gitu. Pakailah masker. Kalau gua ngerindain segala macam lagi kerja gitu kan debu, nggak harus pandemi juga gua pakai gitu. Ya kalau kotor-kotor tangan ya masuk aja ke dalam sih, cuci tangan, Iya. selesai gitu. Kalau ini bang, apa kan kalau ada misalkan ada customer gitu ya, atau ada yang mau ngebengkel gitu, lu pasti pakai masker dong ya kan? Karena kan misalnya lagi musim pandemi gini ya, istilahnya biar kata di rumah tapi tetap yang namanya jaga protokol tuh tetap jalan kan bang ya. Itu jadi cuci tangan, lu pakai sanitizer gitu bang, semprot-semprot gitu kan. Jadi aman lah ya istilahnya. Kalau pada mau ngebengkel di sini, maksudnya nggak usah khawatir biar kata cuma di rumah gitu, tapi kan emang rumah kan tempat paling nyaman ya sebenarnya kan buat apapun gitu, mau lu ngebengkel, mau buka usaha, mau apalah, melakukan banyak hal gitu. Kalau di rumah tuh emang tempat paling nyaman dan tempat paling aman sebetulnya. Tapi kan ketika rumah itu menjadi tempat ngumpul banyak orang, Bang Owi ini selaku yang punya bengkel sama yang punya rumah udah pasti pengen ngejaga kesehatan keluarga juga kan bang ya. Karena anak 2, istri 1 ya kan? Tetap gue bahas. Nih ngomongin istri nih. Biasanya komentar nggak tuh? Nih rumah nih kan, wah banyak barang bekas ini, banyak numpuk di sono, di sini. Gimana tuh bang? Ngelobinya gimana tuh bang sama istri bang? Ya dulu sih ngomel gitu. Cuman ya dia tahu lah cari nafkahnya di situ, udah nggak pernah ngomel lagi. Nggak pernah ngomel lagi. Ada kejadian lucu nggak bang? Kayak misalkan gitu, diajakin belanja barang bekas gitu, terus aduh ngapain nih bawa barang bekas ke rumah, rongsok ke rumah, tapi tiba-tiba apa gitu bang? Coba ada cerita gak bang? Pernah jalan-jalan keluar Jakarta, dia mau belanja ini ya udah silakan aja belanja gitu. Yeah. Gue nongkrong di belakang di lapak-lapak loakan gitu, ada barang bekas, gue suka terus gue tahu barang itu gitu, ya gue beli aja sih. Ngomel sih gitu, ngomel aja dia. Gak pasti lah. Tapi setelah dia tahu kalau oh itu barang ternyata ada harganya ya gitu, bisa dimanfaatin, dijual lagi, terus banyak orang yang masih butuh barang itu ya
udah nggak ngomel lagi gitu. Akhirnya tahu ya, Tahu lah. yang dibeli ada duitnya gitu ya Bang ya. Akhirnya ngerti. Kumpul-kumpul gitu kan ya. Tapi lama prosesnya kayak gitu, mesti kayak doktrin pelan-pelan mesti dibuktiin nih, gue beli ini nih, nanti bakalannya jadi kayak gini gitu, baru dia ngerti. Berarti alhamdulillah ya, maksudnya keluarga support sama apa yang Bang Owi kerjain ya. Support lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah support. Nah Bang, balik lagi nih ke pandemi ya Mel ya. Kan ya biasalah, maksudnya kan kita juga belum tahu kan nih Bang, nih pandemi sampai kapan. Owi sendiri punya cita-cita nggak? Atau punya harapan nggak di tahun 2021? Ya harapannya sih ya kayak gini nih, pandemi cepet rapi, cepet kelar gitu kan. Gua kangen touring, gak bisa kemana-mana gitu. Biasanya kalau libur-libur sekolah, gue suka jalan berduaan sama istri gitu. Si kembar taruh mana? Si kembar di rumah opungnya. Oh, di rumah opungnya. Oke. Terus kalau kayak gue lebih gampang cari spare part, kerjaan gue lebih cepat gitu. Customer juga lebih banyak ya. Gitu. Oke. Harga juga kan mungkin lebih stabil, Iya. karena supply-nya kan lebih banyak orang. Kalau kayak sekarang susah. Iya sih, jadi emang dampaknya tuh nyata banget ya Bang ya, maksudnya. Terutama untuk yang ya kalau kita bisa bilang UMKM lah ya, usaha usaha kecil menengah gitu. Itu emang paling menurut gue juga ya Bang terdampak gitu. Soalnya kan ibaratnya ya modalnya juga segitu, muternya di situ ya kan. Jadi kagak punya investor gitu kan Bang. Kalau usaha agak gede kan kita punya orang yang naruh duit kan misalnya. Nah, kalau Bang Owi sendiri kan sendiri nih, kantong-kantong sendiri. Jebol-jebol sendiri ibaratnya gitu. Mel, ada pertanyaan terakhir nggak Mel yang mau ditanyain sama Bang Owi nih di segmen Pertanyaan sekarang? terakhir, perkembangan Vespa di Jakarta sama di tanah air itu kayak gimana? Yang Bang Owi tahu nih sebagai Vespa sekarang kayaknya lebih maju ya, lebih apa ya, orang udah pada ngerti ya, kembali ke hobi sih. Kalau dia senang dia beli, tapi gue lihat sih sekarang perkembangannya lebih banyak. Dulu kan orang-orang tua aja kan yang pakai Vespa Iya, gitu. sekarang anak-anak muda tuh udah Sekarang pakai Vespa kan. anak-anak muda ya lebih milih Vespa Iya benar. gitu. ya lebih ini Bang, lebih enak gitu kalau diboncengin lampu merah, usap-usap deh tuh dengkulnya ya. Ya mungkin lebih banyak temennya, lebih solid mungkin nggak paham kan kita dalamnya kayak gimana ya kan. Iya bener sih. Emang ada tuh kan Bang kalau anak motor tuh ngomongnya brotherhood gitu. Satu Vespa, 1 juta saudara. itu gimana tuh Bang? Bohong Ya. Oh, bohong. Penasaran kenapa satu Vespa 1 juta saudara itu kata Bang Owi bohong? Jangan kemana-mana, abis ini gue sama Amel bakal balik lagi. Oh iya. Balik lagi sama gue, Arin, dan juga ada sohib gue Amelia di Ngopi Hegar, ngopi sehat dan segar. yes. Nah, tadi di awal kita udah sempat ngobrol barengan sama salah satu narasumber kita hari ini adalah Bang Owi. Nah, beliau ini adalah pemilik dari Twin Garage di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Baru ya Bang ya? Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, di awal tadi gue udah sempat ngobrol-ngobrol tentang warehouse atau bengkelnya dia ini nih yang ada di rumah gitu. Terus kita juga udah ngomong apa sih dampak atau impactnya si pandemi corona ini terhadap usaha yang lagi dijalanin sama Bang Owi ini. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal ya di permukaan lah ya Bang ya, soal Vespa, kemudian soal tren, sampai ujungnya itu di dunia permotoran sepanjang gua main motor dari tahun 2003 kali ya, gua udah kenal motor tuh. Itu ada yang namanya istilahnya brotherhood, ya kan? Dulu tuh sampai sekarang ada klubnya itu di Bandung kan, itu brotherhood. Nah, awalnya tuh kan apa ya istilahnya brotherhood tuh kayak keguyuban lah gitu ya, jadi guyup sesama bikers atau sesama pemotor gitu. Nah cuman kan kesini-sininya tuh istilah brotherhood itu kan kadang cuman punyanya oknum-oknum doang ya Bang ya istilahnya gitu ya kan. Jadi enggak, tadinya yang konsepnya harusnya awalnya brotherhood itu mau motor lu apa, mau bentuknya gimana ya kan, begitu di jalan lu bareng, iya dong harusnya Kayak gitu mestinya. iya kan, mau lu skuter, mau lu pakai trail ya Mel ya, Iya. mau motor apa standaran beratnya kan. Tapi begitu
ada di jalan, lo harusnya saling menolong, saling ngalah, nggak ada yang arogan gitu. Tapi kan brotherhood kekinian nih sekarang itu udah jadi slogan cuman buat oknum-oknum tertentu aja. Sama kayak tadi yang Bang Owi bilang soal satu Vespa sejuta saudara. Sejuta saudara yang sama tapi nih. Iya gak Bang? Udahlah, males gue gibah-gibahin soal pro-otomotifan kayak gitu mah basic. Teman-teman juga udah tahu lah pasti sekarang komunitas sama klub juga. Ya begitulah ya, semua organisasi itu pasti ada plus ada minusnya. Karena ada yang datang ke dalam organisasi dengan agenda, ada yang datang ke dalam organisasi cuman dengan keinginan buat networking kali ya Bang ya. Jadi kayak pengen gue kenal sama si A, si B, si C, si D gitu. Ada yang banyak banget agendanya masuk ke komunitas. Anyway, sekarang gue mau nanya-nanya sama Amel dulu deh. Nanya-nanya dulu deh Mel. Nah nih, Bang Owi, alasan modifikasi Vespa itu apa sih? Alasannya kenapa Bang Owi itu Vespa apa? Bang? Coba Bang, sejarahnya nih. Jarang kan yang modifikasi Vespa. Iya sih benar. Sementara Vespa cuman original, racing look, ya udah kayak gitu aja. Kalau modifikasi gua anggap ya banyak modifikasi tapi tetap kayak cuman pakai di part Vespa, entah Vespa standar, Vespa manual, pakai aftermarket barang-barang Vespa Matic kayak gitu. Banyak lah gue anggap kayak gitu. Gue pengen yang beda aja gitu. Terus gue tetap pengen ngandelin semuanya Vespa, tapi kayak kaki-kaki itu gue pakai ya banyak, bisa pakai Jepangan atau segala macam lah kayak gitu. Oke. Bang, lo terinspirasi. Ini kan gue lihat ya, rata-rata kan modifan lo tuh pakai teleskopik ya, forknya. Itu kan gak pernah lihat ya kita ya Mel ya, Vespa. Nah Bang, nih kan ngomongin soal Vespa nih. Ini kalau gue lihat nih Bang, di sini nih, ini udah lama banget nih kayaknya buku ya nih. Teman-teman, sobat ngopi Hegar, nih lihat nih. Ini tuh kamus hidup kali ya, apa kamus ajaib nih kayaknya udah banyak banget di sini. Sejarahnya Vespa. Nah, jadi gue pernah tadi Bang Owi itu cerita sama gue nih sebelum kita filming ya. Jadi bahwa beliau ini sempet ke dalam ada di satu acara ngobrol sama owner Vespa lah ya gitu. Dia habis modifikasi tapi orisinilan, ngobrol-ngobrol soal berapa lama sih terjun di dunia Vespa dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata si orang yang modifikasi orisinilan ini dan bukan mengaku lah, maksudnya dia juga klaim bahwa dia udah hafal Vespa udah lama. Dia tuh nggak tahu kalau ternyata Vespa itu pernah ngeluarin teleskopik ya Bang? Teleskopik itu Tahun berapa tuh Bang? tahun 1977. 1977. Cuma jenis itu, tipe itu nggak masuk ke kita, ke Indonesia, ke Asia. Oh, dia di Eropa doang? Di Eropa aja. Amerika masuk? Amerika nggak ada. Nggak ada. Amerika Vespanya yang dibuat Piaggio itu Allstate namanya. Oh gitu, canggih banget ya. Allstate. Dia dibuat khusus buat Amerika. Buat Amerika. Kalau buat Kongo, tahu kan negara Kongo? Tahu gue tahu ya. Itu sebenarnya jenisnya PGLA. Orang bilangnya Kongo. Oh. Gitu. Jadi si Vespa itu dibuat buat Jerman, Kongo gitu. Dengan atribut, dengan aksesoris Jerman. Kayak lampu-lampu, kalau versinya Itali, Siem, Torino. Oke. Tapi kalau buat PGLA itu buat Jerman, dia pakainya Hella. Oh iya, aku tahu tuh lampu Hella. Ya, kayak BMW segala macam. Iya. Itu kan Jerman. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Lampu depan belakangnya Hella dia. Oh. Gitu. Oke, terus Kongo, Vespa Kongo PGLA itu ada dua versi, ada sipil, ada yang punya nilai sejarah. Yang nilai sejarahnya perang itu pasukan Garuda 1 Indonesia, Garuda 2 dikirim ke Kongo. Mereka kembali dari sana bawa Vespa Kongo itu. Mereka bilangnya Kongo, padahal tipenya PGLA itu. Gitu. Itu ada nilai sejarahnya. Oh, oke. Dibanding yang PGLA sipil, Hah? bukan punya prajurit, pasukan Garuda 1 2 itu. Nah, ini yang lebih mahal lah gitu, lebih rare. Yang jenis itu gitu. Kalau di Indo ada berapa banyak tuh Bang? Ada yang punya gak? Banyak. Oh, ada yang punya? Pasukan Garuda 1, Garuda 2 Indonesia banyak dikirim ke Kongo sana. Oh enggak, maksudnya motornya? Banyak. Motornya. Ada yang punya di sekitar sekarang? Banyak. Oh. Indonesia tuh bisa dibilang populasi terbesar loh, Vespa? Vespa Keren. di dunia.
Gitu. Fun fact tuh buat Sohib Hegar ya Mel ya. Iya. Ternyata Indonesia salah satu apa tadi komunitas Populasi terbesar. terbesar. Jadi banyak lah Vespa di Indonesia gitu. Oh gitu. Baru Semua tahu tipe tuh. ada di Indonesia. Ada semua tipe. Ada semua tipe. Itu ya Tapi kolektor. yang tadi itu yang telescopic system dual absorber itu memang nggak masuk kita. Gitu. Oh, tapi nggak ada yang punya berarti di kita? Atau ada. nggak ada yang punya? Oh, barangnya tapi di dunia masih ada. Maksudnya gini, Mungkin kan udah masih ada. jadi barang kolektor kan? Barang kolektor. Oh, berarti itu nggak ada yang punya kalau di Indo ya? Nggak ada. Oke. Nah, itu menarik tuh. Kalau yang teleskopik ya. Yang teleskopik tadi ya. Karena emang rare banget, mungkin waktu dibikinnya juga nggak banyak kali Nggak ya. banyak mungkin. Gitu. Kayak special edition mungkin gitu. Ya, special edition ya. Kalaupun ada nih, misalkan nih Sobat Tiger ada yang nemu nih misalkan, tuh mesti bawa ke Bang Owi dulu. Ori apa kagak ya Bang ya? Iya, ntar Kenapa gua buat Vespa telescopic system? Nah, kenapa itu? Kenapa jadi lu yang nanya dulu ke Dia gue? dibuat Iya. 1977. Hmm. Gua lahir 1977. Di situ obsesi gua mulai. Gua kayaknya pengen bikin deh kayak gitu. Terus gua punya basicnya. Hmm. Oh ini kayak gini ya. Ada bukunya kan? Iya, Gua iya, lihat iya. di buku. Ini dia nih ya. Sementara di internet kan nggak ada. Iya benar. Apalagi zaman-zaman Zaman dulu tahun-tahun ya. ke belakang nggak ada kan internet. Iya, iya benar. Ya udah panduannya buku. Nih tahan dulu nih obrolan kita makin lama makin seru ya Mel ya. Nah kita ngopi dulu nih, karena kan nama acaranya Ngopi Hegar, masa kita nggak ngopi? Bang Wi lo ngopi? Oke. Ngopi, sip. Nih bang, gue mau kasih tahu ya. Jadi ini itu adalah kopi Hegar, kopi hebat dan segar. Nah, si kopi Hegar ini bang, ini adalah asli kopi luwak atau kopi musang. Nih kalau lu lihat nih bang, nih ada musangnya nih. Ada musangnya. Namanya siapa Mel? Namanya Mas Uyeng. Mang Uyeng. Mang Uyeng. Siapakah itu Mang Uyeng? Nah, makanya tonton terus dialog interaktif kita di Saung Perjuangan. Hegar, kopi hebat dan segar. Bang, kita minum dulu bentar. Mantep nih. Mantep ya. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. Don't need you to like. Don't need you to like. Candi Wijaya. Sejak kapan Pak menggunakan Vespa ini Pak? Saya Vespa dari tahun 76. Oh 76, lumayan juga ya. Dari harga berapa dulu beli? 450.000. Dengan adanya Vespa ini, Terus? ya alhamdulillah. Tapi ini zaman saya susah, sampai sekarang saya bisa bertahankan Vespa ini. Jadi di waktu saya ini anak pertama, sampai anak keempat sekarang, atau punya cucu 4, saya masih Vespa ini. Sebab dia membawa berkat buat saya. Caranya untuk merawat Vespa ini gampang sekali. Hanya dikontrol aja oli mesinnya, sama oli campurnya dijaga, itu aja. Terus ada yang berkesan nggak Pak di motor Vespa? Ya berkesannya ini, mereka ini, motor ini, dia tahu isi kantong saya. Oh gitu. Dia namanya nongkrong, karena saya seorang mekanik. Ini Vespa apa Pak? Vespa Super, Oh super tahun? tahun 76. Oh 76. Iya. Saya mekanik motor, pertama saya kerja di Ika Jaya Servis, Mitsubishi, tahun 70. Tahun 73, 78 saya jadi kepala bengkel. 78 sampai 83 saya jadi supervisor bengkel Ika Jaya. Dan terus saya berusaha sampai sekarang. Saya pensiun tahun 2020, tanggal 1 Januari, tidak buka bengkel lagi. Motor ini berkesan buat saya, susah hidupnya dia tahu dengan saya. Jadi banyak orang asal rawatnya yang baik aja.
dikontrol campurannya, jangan lupa lebihan oli sedikit. Itu aja. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like ya. Ketemu lagi barengan sama gue Arinda Chasni dan juga Amelia Ramadhani, di acara Ngopi Hegar. ngopi hebat dan segar. Yes. Nah, tadi pagi kan kita udah sempat mampir ke bengkelnya Bang Owi nih, gara-gara motor kita mogok ya, Mel? Mogok tadi. Nah, sekarang kita udah pindah bengkel nih karena motor kita udah beres. Jadi kita sama Bang Owi tadi dianterin ke tempat temen baiknya Bang Owi. Namanya adalah Bang Eri. Bang Heri. Nah, Bang Heri ini ternyata juga punya bengkel motor alias bengkel spesialis Vespa, tapi bukan cuman bongkar-bongkar doang, tapi lebih kepada spesialisnya apa nih, Mang? Ke repaint. Repaint? Iya. Oke, repaint. Nah, di samping kiri gue nih udah ada Vespa. Ini apa nih, Bang Heri? Ini PB65. VP? PBB Oh, PBB 65? Iya. Oh, yes, keren banget. Warna aslinya emang biru? biru, cuma udah diganti lebih muda lagi. Oh, warna birunya lebih muda. Iya. Kalau yang sampingnya Amel itu apa tuh? Ini Lambretta. Lambretta. Lambretta tuh kalau bahasa Banci lambat. As. Nah, ini tahun berapa nih? Aduh, kalau tahun pada kurang tahu deh tahunnya ya. Ini rencananya mau di Nah, rebuild? mau dibangun lagi. Mau dibangun lagi? Iya. Oh, oke. Oke nih, Sobat Hegar. Hari ini kita dari tadi pagi tuh udah ngobrolin soal apa sih dampaknya pandemi COVID-19 ini terhadap usaha kecil menengah di bidang otomotif. Nah, kalau tadi kan ada bengkel Vespa bagian mesin-mesinnya lah ya, Mel ya, istilahnya, terus ngebangun Vespa modifikasi juga kan. Sekarang lebih kepada Dari pen. repaint-nya. Iya. Nah, Mel ada pertanyaan kan nih, Mel? Ada nih, gimana sih Bang bisnis cat di masa pandemi kayak gini sekarang? Pandemi tetap jalan sih ya, cuma rada berkurang Rada aja sih. berkurang ya, Iya, seperti nggak seperti biasa ya. sebelum pandemi. Oke. Nah, rada berkurang itu ini gampang. Maksudnya misalkan gitu ya, kalau dulu tuh sehari berapa, nah sekarang sehari berapa? Kalau dimisalkan itu Coba ya, kenceng coba. kalau dimisalkan rada ya nggak terlalu banyak sih ya, cuma ada berkurang aja. Agak berkurang. Iya. Oke. Kalau customer tuh masih suka ini nggak sih, Bang? Maksudnya kan kalau dulu ya namanya ngebengkel kan yang punya motor tuh sekarang suka nongkrong tuh kan. Nah. Nongkrong ikutan, ngeliatin. Kalau sekarang Sekarang tetap, cuma ya nggak seramai sebelum pandemi. Tetap ada, tapi ya nggak seramai pandemi aja. oke. Aku ulang ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu customer tuh masih ini nggak sih, apa namanya istilahnya, datang nemenin gitu kan. Misalnya orang kalau ngebengkel kan si customernya ikutan ngeliat tuh. Nah, kalau sekarang gimana tuh, Bang? Tetap datang ya, cuma nggak terlalu seperti kayak sebelum pandemi ya. Biasanya lama, bisa seharian dia ngumpul 5 hari. Sekarang cuma datang ngecek doang, jam situ ya pulang. Iya. Pulang. Oh, oke. Cuma deh. sekedar pengen tahu aja dia. Iya. Mel, ada pertanyaan soal protokol COVID nggak coba nih ke Bang Heri? Nah terus pas lagi ngecat motor ini tetap menerapkan protokol kesehatan kan? Protokolnya Kayak tetap sih, pakai masker cuci tetap, tangan, dan jaga jarak gitu. jaga jarak tetap ya. Jadi tetap ya, Bang, Iya. walaupun istilahnya rumahan ya, Iya. tapi kita tetap saling Tetap jaga. jaga protokol kesehatannya. Oke, mantep banget nih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, di depan gue nih sama Amel, sama Bang Heri udah ada kopi nih. Jadi Kopi kita, juga. ini kan ada hujan, rintik-rintik ya kan. Enaknya ngopi ya. Enaknya ngopi. Jadi ini adalah kopi Hegar, kopi
Apa Mel? Hebat dan segar. Persembahan dari Hagesmart. Jadi kita cobain dulu Bang. Ini kopinya. Boleh. Ada gambar musangnya. Kopi luwak nih ya. Yoi, kopi luwak. Ini musangnya namanya Mang Uyeng. Mang Uyeng. Siapakah itu Mang Uyeng? Nah, makanya tonton terus dialog interaktif kita di Saung Perjuangan. Ada namanya, masih hidup ini. Kita coba dulu ya, minum ya. Coba ya. Oke. Macam ribet ya. Mantap. Aduh. Seru banget nih, seru. Oke. Nah nih Bang Heri, gue mau nanya soal gimana cerita perjalanan atau permulaan dari ngebengkel di sini. Permulaan dari hobi sih, Pak. Dari hobi. Iya, dari hobi dulu. Hobi punya Vespa. Dari situ ya pengen sih ya namanya ngikut-ngikut bongkar ya lama-lama pengen punya sendiri bengkel. Oke. Iya. Sendiri atau joinan sama orang? Joinan. Iya. Oke, sama siapa tuh? Sama Bang Boy. Bang Boy. Iya. Mana nih Bang Boy nih? Coba kita kerjain nih, mana Bang Boy? Bang Boy. Mana dia? Oh itu dia. Oke, coba nih Bang Boy, kita masuk kamera dulu bentar aja dong. Sini. Masa owner nggak ikutan? Bos sini dulu. Coba. Coba. Face shield nih, pakai face shield dulu. Karena nggak pakai masker. Kita protokol kesehatan kita. Coba Bang, ceritain nih ketemunya nih berdua nih gimana nih ceritanya? Awalnya sih emang apa ya? Agak coba suaranya. Main motor aja sih awalnya. Main motor. Ketemu kenal nongkrong, ya udah akhirnya ngejob bareng, restorasi bareng, ya udah akhirnya jalan bareng. Oh gitu. Oke. Jadi awalnya dari temenan. Iya. Terus ngejob bareng ya? Ngejob bareng. Restorasi bareng. Udah lama-lama kerja bareng. Lama-lama kerja bareng, seru banget. Udah berapa lama ini? Kalau ikut Bang Boy udah jalan 3 tahun lebih. Udah jalan 3 tahun lebih? Iya. Oh, oke. Keren juga. Bang, kita tukeran duduk ya, Bang? Wah, bisa. Iya dong, biar yang ganteng-ganteng di tengah. Yoi. Kalau gue bisa agak di tengah gitu. Oh iya. Gue masih bisa kelihatan nggak? Buram. Tetap posisi. Gue buram. Lihat ke ini juga ya. Jangan nunduk, jangan terlalu nunduk. Lihat ke atas kita. Soalnya terus ya. Ya. Siap. Gue akan lebih keras lagi berarti. Kan gue jebak kan. Enak lo. Lu ngejebak kan tadi. Jebak. Jebak kan tuh sendiri tadi. Harus ikut. Jangan tawa-tawa, karena dia jebak lagi. Iya, lepas. Ada yang atur. tawa-tawa. Oke. Tunggu. Belum. Ini Bang, ini Bang. Yuk. Oke Sobat Hager, nah di sini sekarang udah lengkap nih ownernya dari Rock Boys Garage. Nah di samping kanan gue ada Bang Boy, di tengah itu ada Bang Heri, dan di ujung ada sohib gue Amelia Ramadhani. Oke deh. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal awal mulanya dari si Rock Boys Garage. Bang Heri sama Bang Boy, gue mau nanya nih, Rock Boys Garage artinya apa? Ini Bang Boy. Rock itu keras ya, cadas ya. Terus garage itu kan garasi gitu kan. Terus sering dengerin musik cadas, musik keras gitu. Emang demen musik juga, ngeband juga, ngebengkel juga. Ya udah kebentuk lah Rock Boy gitu. Oh, oke. Awalnya gitu. Jadi awal mulanya tuh begitu. Awal mulanya gitu. Iya. Terus apa ya? Bisa ceritain nggak sih kenapa milih bengkel repaint? Repaint. Pilih bengkel repaint kalau saya sendiri ya. Gimana ya? Ya seneng aja sih ya. Seneng ngerapiin dari
jelek jadi bagus lagi aja. Jelek jadi bagus ya. Iya. Udah tuh kayaknya dari malam repaint gue. Iya. Kalau Bang Boy sendiri kenapa tuh milih repaint? Ini sih ngikutin alur aja sih, ngikutin alur, terus ngikutin customer. Sebenarnya kita nggak repaint aja sih, nggak restorasi aja, apa aja sih ya. Masih ngebentuk mesin, restorasi apa aja sih, nggak ngebatasin sih, mau motor apa aja sih. Mau motor apa aja ya. Cuman memang agak cenderung ke retro klasik gitu deh. Oh, Vespa, oke. gitu. Oke nih, Sobat Hegar. Kayaknya obrolan kita makin seru nih ya, makin lama. Tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini gue bakalan ngulik-ngulik lagi sama Amel tentang suka dukanya buka bengkel repaint untuk sepeda motor. Yang mana-mana tetap di Ngopi Hegar barengan gue Arin dan juga Amelia Ramadhani. Dah. Section break. Abis ini gue mau nanya suka duka. Mel, suka dukanya buka bengkel. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Sobat Ngopi Hegar, balik lagi barengan gue Arina Jasni dan juga Amelia Ramadhani, di Ngopi Hegar. Ngopi hebat dan segar. Oke. Sini kita lagi ada di Rock Boys Garage di Jalan Depur Raya, Gang Damai ya Mel ya. Iya, Damai. Nah, di sini kita lagi ngobrol-ngobrol barengan sama dua ownernya, ada Bang Boy dan juga ada Bang Heri. Nah, Bang, tadi kan udah sempet awal-awal kita ngobrol-ngobrol lah soal pandemi sama efeknya lah nih ya ke bengkel gitu. Amel mau nanya nggak Amel? Ada nih yang mau ditanya, suka duka buka bengkel repaint itu apa sih? Suka dukanya? Suka dukanya kalau buat di kerjaannya ya, Ah, kerjaannya sih sekarang kondisi motor ya, datang belum tentu rapi gitu mas, banyak kayak nekuknya, proposal segala macam, prosesnya sih yang panjangnya itu. itu ya paling, Iya, paling proses PR ya. PR ya. sebenarnya Soalnya kan customer biasanya begitu datang, ini motor gua apa adanya nih, Iya. ya kan? Tapi gua mau jadinya seada-adanya gitu kan. Mau sempurna dia. Oh iya sempurna. Tuh. Oke, itu dari sisi repaint. Iya. Kalau dari sisi mesin, Kalau Bang Boy? mesin, kalau dibuat di Vespa itu buat suku cadangnya sih alhamdulillah sih masih banyak ya di Indonesia sih masih banyak ya. Cuman memang perawatannya lebih, kalau buat motor tua agak manja aja sih. agak manja. Agak manja aja. Cuman ya untuk suku cadangnya sih masih banyak sih Vespa. Oke, kayak motor kita ya Mel ya. Iya. Tadi ya, mogok-mogok ya Mel. Aduh, suka duka buka bengkel repaint sama komplek mesin lah istilahnya ya. Mesin. Nah, kalau gua mau tanya nih, belajarnya di mana? Belajar ya. Bang Heri? Belajarnya kalau di repaint ya, dulu repaint pernah ikut juga di bengkel body repair. Oh, pernah sempat di body repair. Iya. Oke. Jadi pengalaman itu dibawa lah untuk kita Iya, sendiri. buat sendiri. Keren. Kalau Bang Boy, belajar di mana nih ngulik-ngulik mesin? Otodidak sih ya. Otodidak? Otodidak, jadi ada sih satu, saya juga punya power kan, dia di Sotokau 212 itu kan. Oh, oke. Jadi awalnya sih saya main motor doang, terus lama-lama ngotak-atik, kok senang juga nih ngelalaman, kotak-atik, ya udah lama-lama kebiasaan. Tadinya megang motor Jepangan,
ya kan, Vespa, terus motor-motor Eropaan, ya udah ke bawah sampai sekarang sih. Ke bawah sampai sekarang. Jadi sih kebiasaan aja sih. Kebiasaan ya. Amania. Ya sudah. Hobi kebiasaan ya jadi duit. Iya, mantap. Itu keren banget tuh. Hobi menghasilkan uang gitu. Hobi menghasilkan uang. Udah paling benar. Bener. Iyalah, kalau misalkan ibaratnya apa ya? Apa yang kita jalanin gitu kan dengan hati ya. Biasanya tuh waktu tuh udah enggak kerasa tuh. Iya. Iya kan? Kerasa banget. Iya Ingat kan? waktu malah. Ya, jadi ibaratnya nggak berasa buang-buang waktu ya, padahal mah alasan aja Iya. gitu kan, ke bengkel dari pagi sampai pagi macam betul aja ya. Aduh ya ampun. Oke, tadi udah ngobrolin soal awal mulanya tuh dari mana. Nih ada yang seru nih biasanya nih kalau joinan bisnis gitu kan, itu tuh suka ini nggak sih ribut gitu? Ribut sih enggak pernah dalam rumah gue. Nggak pernah sih. Nggak pernah ada. ribut sih. Nggak ada. Jadi udah saling sayang gitu ya? Udah tahu karakternya. Ya, Berapa lama sih temenan? Oh, teman udah lama. lama banget. Udah lama banget temenan. Lama banget. Udah lama. Cuma kalau ikut gabung di bengkel 3 tahun lebih dah. 3 tahunan. Iya. Oh oke. Jadi nggak pernah ribut ya? Kagak. Udah kayak bangsa sendiri dia. Oh gitu. Apa ya, kebentuknya keluarga aja sih. Oke. Keluarga. Emang sih kalau ngomongin masalah secara finansial emang nggak ada saudaranya gitu Iya. kan. Cuman kita kan punya keluarga. Nih, Amel mau nanya nih. Amel nih interest banget nih sama per-Vespaan ya Mel ya. Mel mau nanya apa Mel dari tadi? Ya, ada cerita lain nggak ini yang seru-seru tentang Vespa gitu? Atau yang ya misalnya bukan Vespa juga Ya, boleh. boleh. Seru deh tentang Yang penting bengkel. seru gitu. Oh, banyak sih. Nah, coba yang Cuman apa ada ceritanya? beberapa ya. coba ceritain. Cuman lebih halnya ke agak ke ini aja ya, ke mistis gitu, serem juga sih. Oh iya, gimana nih? Jadi ngopi aja horor. bisnis. Ya, ada ini motor Eropaan ya kan, itu tahun 38 kalau nggak salahnya. Gila tua banget ya. 38. Terus Indonesia aja belum merdeka loh. jadi gua ngebangun motor tuh hampir 2 tahun. Oke. Ngebangun motor 2 tahun, terus restorasi total kan, begitu nyala, ya kan, udah nih nyala nih, bawa riding jalan kan, udah nih oke ya kan, udah oke, semua off dong, lampu off, mesin off, motor keadaannya bener-bener off gitu kan, standarin udah, closing bengkel nih, tiba-tiba lampunya hidup sendiri, Cep. Serius loh. Hidup sendiri kan, udah hidup sendiri tuh udah dong, itu lampu udah sendiri, gua matiin dah tuh, Oke. ya kan, begitu dimatiin, terbang gua tutup nih, closing lagi, ya kan, hidup lagi tuh lampu. Waduh, seru deh, seru. Hidup lagi kan, begitu hidup lagi kan, gue baru sadar ini motor kayaknya ngaco nih kan, oh ini ngaco nih, nggak bener nih, udah akhirnya dimatiin langsung dari arusnya 12 volt, dicabut dari aki, ya udah mati total ya. Oke. Ada sih beberapa gitu, banyak banget sih. Oh gitu ya? Oh banyak banget. Oh jadi nih ternyata merestorasi motor tua itu mistis juga ya? Mistis juga. Iya, gue pikir, ya maksudnya kan motor gitu ya, maksudnya motor, ya kita sih emang nggak pernah tahu ya historikalnya si motor itu udah kemana aja, udah Iya, dipegang iya. siapa, ya kan, ngapain aja gitu kan, kita nggak tahu sih emang. Cuma ini baru nih, seru nih ceritanya. Jadi ternyata merestorasi motor tua itu ada unsur-unsur mistisnya ya. Keren juga ya. Banyak banget. Itu banyak ya? Banyak. Oke. Beberapa banyak lah, banyak. Ya Vespa juga gitu ada ya kan. Vespa sebenarnya gua rada takut juga sih benerin motor-motor yang maksudnya bukannya takut ya. Rada mikirnya gini, bisa titik motor umurnya lebih tua dari gua gitu. Iya. Gua benerin bisa di sawan nih ntar gua. Ya kan? Ada juga ya khawatir Khawatir gitu ada ya. Iya benar. Jadi menarik nih ya soal si Vespa atau motor-motor tua gitu ya. Selain yang tadi kan motor yang tahun 38 tuh tua banget gitu. Ada nggak motor yang ditinggalin sama pemiliknya? Jadi dia nggak restorasi atau dia ngebengkel, terus kagak diambil-ambil? Oh Banyak. ada itu gue sebutin orang nggak? Ya boleh biar nonton orang. Ada. Nonton, klik apa like ya Mel ya. Iya. Terus Gue nggak ngerti ini subscribe. orang apa dia care sama gua, apa dia lupa sama barangnya? Nggak punya duit bro. Iya, Buat bisa. duit, bro. Apa dia gimana? Gua nggak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngebangun motor,
itu motor kurang lebih hampir 12 tahun nggak diambil kan? Gila. Iya, Lama juga. 12 tahun kan. Ya itu motor tua gitu kan. DKW Humble gitu kan. Nih orangnya kemana? Nggak pernah ini kan. Terus begitu ketemu cuek aja nggak nanyain kan. Nggak nanyain terus begitu dia ada ada pameran dia nanyain tuh ya kan. Boy motor gua masih ada nggak? Terus gua tes motornya mau mana? Kayaknya nggak ada dah. Masa sih emang nggak ada ya? Iya kayaknya nggak ada sih. Ya cuman gua bercanda ya. Terus tiba-tiba aduh, motor gue kemana ya? Gue lupa deh. Dia lupa. 12 tahun. Dia lupa. Iya, 12 tahun terus tiba-tiba gue bilang, "Bang, nih motor lo masih ada ya?" "Oh, masih ada ya." Udah gue ambil ya. Astaga. 12 tahun itu. DKW, Bang. Iya, DKW itu. Kemarin. DKW Humel itu. Ya ampun. 12 tahun ya. Dia lupa berarti ya? Iya. Lebih kepada lupa. Sampai 12 tahun. Iya, makanya. Tahu gitu lu Lego. Banyak sih, cuman amanat aja. Ya benar. Itu penting banget. Jadi ya salah satu yang bisa bikin bisnis itu long last itu adalah lu bisa menjaga amanah kan. Iya. Customer trust kan. Iya. Jadi yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa dibayar sama duit itu sebenarnya. Iya. Benar nggak sih? Benar. Kayak istilahnya boleh lah bengkel lo di dalam gang gitu kan, boleh lah bengkel lo nggak rapi istilahnya, mana bengkel ada rapi yang Yang ada. Iya. Maksudnya bukan punya papan nama gede dan Iya. karyawan banyak, tapi begitu bengkel lo punya trust, bengkel lo dipercaya, nggak cuman ya istilahnya nggak cuman peser dua peser yang pasti datang kan, duit pasti akan nyamperin karena itu kan istilahnya dari mulut ke mulut ya, gue punya bengkel nih, orangnya seru, orangnya amanah, lu bisa ninggalin motor lu di situ, lu bisa ngutang di situ istilahnya kan gitu kan, banyak kan pasti Banyak. itu dia udah kebaca banget lah kalau anak-anak bikers tuh kalau udah mau ganti oli nyari temen tuh, ini temen bengkel temen gue yang mana lagi nih yang bisa gue utangin nih buat ganti oli kayak gitu kan. Oke, nih terakhir nih penutup 2020 nya bisa jadi tahun terberat untuk semua orang, mau yang punya kerjaan, yang jadi nggak punya kerjaan ya kan, mau yang freelance, mau yang punya usaha sendiri, banyak banget usaha-usaha yang unfortunately harus tutup. Iya, gitu kan. betul. Gue, Amel dan juga Bang Heri dan juga Bang Boy di sini mungkin salah satu dari sekian orang yang beruntung kita masih punya pekerjaan dan masih punya yang dikerjain di masa pandemi ini. Jadi istilahnya kita masih bisa survive lah, orang-orang yang insya Allah bisa bertahan sampai ke tahun-tahun selanjutnya setelah melewati si pandemi yang gila-gilaan ini. Ini efeknya gila-gilaan kan pasti. Parah banget. Iya kan? Nah, di tahun 2021 ada rencana apa? Atau cita-cita apa yang mau lo wujudin? Ya, let's say pandemi ini selesai lah di tahun ini. Nah, 2021 lu bakal ngapain? Iya, ada harapan apa ya? Harapan apa betul? Harapan kalau buat bengkel sih ya lebih berkembang lagi aja mudah-mudahan. Oke. Iya, biar Berkembang lebih. ya. Iya. Kalau Bang Boy? Wah, harapan sih. Cerita harapan sih banyak. Banyak ya, banyak Gua banget. tungguin, nggak apa-apa. Cuman gini sih, kalau bengkel itu kan ya ikut ekonomi ini juga ya, ikut ekonomi juga ya. Kalau emang ini ya bengkel juga pasti rame gitu kan. Harapannya sih 2021 lebih baik sih dari 2020 lagi. Amin. Cuman emang 2020 Berat. banget lah. Pasti berat banget. Parah banget deh. Berat. Semua orang BU bro. Banget. Asli. Nggak curhat ya. Curhat. Tapi anyway, sekali lagi terima kasih buat semua Sohib Pegar yang udah nonton. Hari ini perjalanan gua sama Amel, yang tadi kita mau jalan-jalan Amel ya, Vespa, terus Vespa kita mogok, dibenerin sama Bang Owi, terus gitu diajakin juga ke temennya di sini repaint, bengkel repaint sama juga bengkel mesin juga untuk Vespa. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum sempat subscribe, jangan lupa buat subscribe dan Like dan sama komen ya, jangan lupa. yes, betul banget. Nah, teman-teman juga bisa kasih rekomendasi. Misalkan nih ada orang-orang yang menginspirasi, ada orang-orang yang bisa membangkitkan semangat, memotivasi buat orang lain di masa pandemi ini. Karena kalau bukan kita yang saling support ya kan, kalau bukan kita yang saling bergandengan tangan, kita nggak akan pernah bisa sekuat ini. Gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang masih terdampak pandemi, siapapun kalian, jangan patah semangat. Sebentar lagi, bersabar sedikit lagi, karena mudah-mudahan setelah pandemi ini lewat, kita bisa bangkit jauh lebih kuat lagi. Saya Arinda Jasni. Saya Melia Ramadhani.
Sampai jumpa di Ngopi Hegar berikutnya. Dah. Dadah. Sohib Hega. Mel gimana Mel hari ini liputan kita Mel? Seru. Seru Terus ya? juga Ada drama Mel tadi Mel. drama-drama. Ada mogok segala ya kita Iya. ya. Untung banget di tengah jalan kita langsung ketemu sama Bang Owi dari Twins Garage ya. Jadi kita langsung tolongin, Beruntung banget ya. banget, diajakin ke bengkelnya dia. Udah gitu sambil nungguin motor kita dibenerin. Iya. Motor kita, motor minjem. Motor orang. Motor orang. Sambil nungguin motor orang dibenerin. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya tadi Iya. udah sama Bang Owi kan. Jadi beliau ini kalau misalkan tadi teman-teman udah sempat lihat kan liputannya kita seru banget orangnya. Positif banget. Udah gitu yang highlightnya adalah dia tuh ini banget ya orangnya. Bersyukur gitu ya dengan apa yang dia punya gitu. Dia berusaha untuk emphasize gitu. Ibaratnya ya udah gue punyanya segini tapi gue bisa menghasilkan dari apa yang gue punya. Keren banget ya, sungguh-sungguh menginspirasi banget. Dan ternyata buat Bang Owi sendiri bahwa pandemi ini memang impactnya gede banget ya Mel ya. Iya. Jadi kan dia bilang pemasukannya jadi berkurang, kemudian customernya juga ya kan pada nggak banyak lah ya yang kesana gitu. Tadi tuh terakhir ya Mel kita sempat mampir juga ke bengkel temannya Bang Owi. Iya. Itu adalah di Rock Boys Garage ya. Garage. Yoi. Nah, si Rock Boys Garage ini itu ada dua punggawanya tuh. Jadi ada Bang Heri Ompong ya, sama satu Sama lagi Bang Boy. Bang Boy. Iya betul. Nah, jadi beliau berdua ini juga cerita tuh tentang gimana sih Vespa tua bertahan di tengah pandemi Covid-19 itu kan. Jadi apa yang bisa mereka perbuat lah gitu untuk bertahan hidup ya, terutama ya Mel ya. Iya. Jadi dengan keterbatasan spare part yang susah tadi ya kan, terus juga orang-orang yang belum mau datang ke bengkel ya kan untuk ngumpul-ngumpul gitu, terus jadi itu impactnya gede banget untuk pemasukannya mereka. So kesimpulan kita nih pada malam hari ini ngobrol-ngobrol di Ngopi Hegar itu adalah bahwa pandemi Covid-19 itu sangat punya ripple effect yang luar biasa, bahkan sampai ke grassroots gitu, ke UMKM, ke teman-teman yang punya bisnis gitu ya Mel ya. Dan nggak cuman di bisnis makanan, nggak cuman di bisnis perhotelan atau traveling dan segala macam, bahkan bisnis otomotif aja yang sebenarnya harusnya sustain ya, maksudnya nggak banyak terganggu karena kan itu kebutuhan, bukan kebutuhan premier tapi kebutuhan bisa jadi tersier gitu kan. Sekunder juga nggak banyak gitu, tapi itu terimpact juga gitu, terimbas juga. So kita semua berharap teman-teman dari Twin Garage, kemudian juga dari Rock Boys Garage, saya dan juga Amel juga berharap bahwa pandemi Covid-19 ini buru-buru beres ya Mel. Ya, cepat berakhir lah ya. Benar, karena kita juga kangen kumpul-kumpul, kita kangen ngomong nggak pakai face shield ya Mel. Ini kita kangen deket-deketan, kangen-kangenan sama bisa bersentuhan dalam artian berpelukan lah sama orang-orang yang kita sayang gitu, tanpa harus rapid, swab atau dan segala macam gitu. Itu pun juga salah satu harapan yang diucapkan oleh teman-teman dari Twins Garage dan juga Rock Boys Garage bahwa mereka kangen touring juga ya. Iya, touring. Yes, semua orang kangen kumpul sekarang. So pada intinya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga jarak, selalu memakai masker atau face shield ya Mel, sama selalu Cuci tangan ya. ya pakai sabun. Jadi itu adalah hal-hal yang paling bisa dilakukan oleh kita semua sebagai individu supaya efeknya itu akan semakin besar. Jadi yang positif COVID akan semakin menurun, tingkat kesembuhan akan semakin meningkat ya Mel ya, dan
Mudah-mudahan si virus jahanam ini segera pergi meninggalkan. bye-bye ya pokoknya ya. 2021 kita harus lebih sehat, betul Mel? Betul. Yes. So, akhir kata dari gue buat teman-teman semua, jangan pernah patah semangat, jangan juga menyalahkan keadaan karena memang ini semua terdampak sangat-sangat luar biasa sekali. Tetap punya kepercayaan diri, tetap punya keyakinan bahwa ini pasti akan berakhir. Iya, betul. Yes. Persiapkan diri kamu untuk lebih baik lagi. Learning something di tahun 2020. Jangan sampai pandemi ini hanya meninggalkan sesuatu yang kosong buat kalian. You have to learn something from 2020 dan pandemi ini. Kamu mungkin ada skill baru ya Mel? Iya. Ada ilmu baru. Apapun itu harus bertambah di pandemi ini. Kita jangan kalah ya Mel sama pandemi ya. Nggak boleh ya. Pokoknya kita harus menang melawan pandemi COVID-19. Saya Anda Casni dan Saya Amelia Ramadhani. sampai jumpa di Ngopi Hegar selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like ya.